adik-adik, selamat hari Minggu semuanya. Nah, Kak Bunga senang banget berjumpa lagi sama kalian di hari Minggu ini untuk melakukan ibadah IHMPA bersama. Yeay! Oke, sebelum kita mulai, seperti biasa, Kak Bunga mau ajak kalian semua bangkit berdiri. Kita mau bergerak dulu nih untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan sebelum kita masuk dalam doa pembukaan. Oke, kalau gitu Kakak Fani sudah siap belum? Ayo adik-adik kita nyanyi halo halo hello hello ola ola bersama-sama ya biar semangat. Halo halo hello hello ola ola apa kabarmu? Halo halo hello hello ola ola apa kabarmu? Semuanya senang selalu suka sebab kamu ada Yesus. Kita sudah bergerak bersama tadi, sudah agak lebih bersemangat kan dalam memuji Tuhan. Nah, kita mau masuk ke dalam ibadah, mari kita semua bersama-sama untuk menyanyikan satu lagu pembukaan dari Kidung Ceria 257, Ku Nyanyi Senang. Nah, adik-adik, kita mau membuka ibadah kita hari ini. Mari kita semua lipat tangan, tutup mata, kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, selamat pagi. Terima kasih atas berkat yang Tuhan sudah beri, sehingga kami bisa menikmati matahari baru yang Kau berikan hari ini. Tuhan, sekarang kami mau mengikuti ibadah impak kami.
Tuhan kiranya berkati kami, lingkupi kami dengan Roh Kudus-Mu, supaya kami bisa dengan sukacita, dengan penuh kegembiraan untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan dari awal, pertengahan, hingga akhir. Berkati ibadah kami dari awal hingga akhir ini Tuhan, berkati juga kakak-kakak layan yang akan memberitakan firman Tuhan. Tuhan berkati semuanya. Kami serahkan kegiatan ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Nah, adik-adik, kita mau bernyanyi satu lagu lagi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Ya, mari kita bernyanyi dari Kidung Ceria 135, Sabdamu Abadi. Oke adik-adik, kita mau mendengarkan firman Tuhan sekarang. Mari kita semua lipat tangan, kita tutup mata, dan kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, sekarang kami mau mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Kau lingkupi kami dengan Roh Kudus-Mu, supaya kami bisa memahami firman yang akan disampaikan oleh kakak-kakak layan. Buka telinga kami, buka hati kami, buka pikiran kami, sehingga kami bisa memahami dengan lebih baik firman Tuhan yang akan disampaikan hari ini. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengar. Amin. Adik-adik, sekarang sebelum masuk ke dalam pembagian kelas, kita mau membaca Alkitab dulu. Adik-adik silahkan ambil Alkitabnya. Kita buka dari Matius 25 ayat 14 sampai 18. Sudah dibuka semuanya? Kalau sudah, yuk mari kita baca bersama-sama. Sebab hal kerajaan sorga sama seperti seorang yang mau berpergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lainnya lagi 1, masing-masing menurut kesanggupannya. Lalu ia berangkat. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Ia menjalankan uang itu, lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga dan berlembah 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah, lalu menyimbukan uang tuannya. Halo adik-adik, selamat pagi, selamat hari Minggu. Kembali lagi bersama Kakak Fani di kelas TK. Adik-adik, sebelum Kak Fani mau bercerita, Kak Fani mau tanya deh. Di sini adik-adik, siapa yang pernah dengar kata talenta? Talenta itu apa sih adik-adik? Talenta itu adik-adik berarti bakat, kemampuan, keahlian, atau kebiasaan kita adik-adik. Ngomong-ngomong tentang talenta nih adik-adik, Kak Fani mau bercerita nih tentang perumpamaan tentang talenta. Ceritanya seperti ini adik-adik. Suatu hari ada seorang bapak yang kaya raya. Dia mau pergi ke luar negeri. Nah, sebelum dia pergi,
dia mau memberikan sebuah talenta kepada hamba-hambanya. Lalu dia panggillah ketiga hambanya. Hamba yang pertama diberikan 5 talenta. Hamba yang kedua diberikan 2 talenta. Hamba yang ketiga diberikan 1 talenta. Setelah semua hambanya sudah diberikan talenta-talenta itu, bapak ini akhirnya dia pergi ke luar negeri. Nah, ketika bapak ini pergi ke luar negeri, adik-adik, hamba-hambanya ini yang pertama dan yang kedua, hambanya ini rajin banget. Talenta yang diberikan bapak tersebut mereka kembangkan. Akhirnya karena mereka kembangkan, mereka rajin, akhirnya talenta mereka bertambah. Hamba yang pertama yang tadinya 5 talenta jadi 10 talenta. Hamba yang kedua yang tadinya 2 talenta jadi 4 talenta. Nah, hebat banget kan mereka, udah rajin, bakatnya berkembang, hebat banget. Tapi adik-adik, berbeda dengan hamba yang ketiga yang menerima 1 talenta. Dia males, dia takut. Jadi dia nggak mau ngembangin dia talenta itu. Jadi talentanya ya tetap 1 adik-adik. Akhirnya adik-adik kembalilah nih bapak yang memberikan talenta-talenta tersebut. Dan dia bertemu nih sama hamba-hambanya. Ketika dia mengetahui bahwa hamba yang pertama dan hamba keduanya mengembangkan talentanya, dia senang banget. Dia memuji-muji hamba yang pertama dan yang kedua ini. Benar-benar dia senang banget adik-adik. Nah, tapi untuk hamba yang ketiga ini, bapaknya sedih. Soalnya hamba yang ketiga nggak ngembangin talentanya. Adik-adik, sama seperti cerita tadi itu adik-adik, sama seperti kehidupan kita adik-adik. Tadi bapak yang kaya itu menggambarkan Tuhan Yesus. Sedangkan hamba-hambanya itu adalah kita-kita adik-adik. Nah adik-adik, Tuhan Yesus itu sudah memberikan talenta kepada adik-adik semua loh. Talentanya itu berupa kemampuan, kepandaian, kreativitas, banyak banget. Contohnya nih, Tuhan tuh memberikan talenta seperti adik-adik ada yang bisa menggambar, ada yang bisa bernyanyi, ada yang bisa menulis, ada yang bisa berhitung, ada yang bisa berdoa, ada yang bisa olahraga, ada yang bisa main musik, dan ada yang pandai dalam pelajaran, dan masih banyak lagi adik-adik. Oleh karena itu adik-adik, kenali bakat adik-adik ya, mulai sejak dini. Ketika adik-adik sudah tahu nih bakat adik-adik, adik-adik harus mengembangin nih kayak hamba yang pertama dan kedua, supaya Tuhan Yesus senang dan adik-adik menjadi anak yang pintar. Bagaimana sih caranya kita mengembangkan bakat kita? Caranya dengan berlatih. Berlatih dan digunakan di rumah, di sekolah, maupun di gereja. Nah, contohnya kalau adik-adik yang pintar menggambar, adik-adik kerjain tuh aktivitas-aktivitas ya. Aktivitas sekolah minggu. Adik-adik yang pintar berdoa, adik-adik bisa ikut di ibadah IMPA untuk berdoa di doa persembahan. Terus adik-adik yang pintar nyanyi, main musik bisa kesaksian di sekolah minggu, ya kan? Dan masih banyak lagi, sehingga bakat yang adik-adik punya ini bisa menjadi berkat bagi banyak orang dan untuk kemuliaan nama Tuhan. Oleh karena itu adik-adik, yuk mulai hari ini kenali talenta atau bakat yang Tuhan Yesus berikan kepada adik-adik dan kembangkan talenta tersebut ya. Oke, jangan lupa ya firman Tuhan hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu adik-adik. Bagaimana nih kabarnya? Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat ya adik-adik. Pasti adik-adik di rumah udah pada semangat ya untuk mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Nah, pada minggu hari ini Kak Grace mau nanya nih, ada yang tahu nggak sih gambar-gambar yang kakak bawakan ini lagi pada ngapain ya? Nah, ada yang lagi bernyanyi, ada yang menggambar, ada yang memasak, ada yang menari. Nah, adik-adik bawa gambar ini itu merupakan hobi yang mungkin Kak Grace atau adik-adik di rumah itu mempunyai gitu ya.
Nah, mungkin misalnya Kak Grace hobinya itu misalnya bernyanyi, menggambar, nah seperti itu. Nah, adik-adik tahu nggak sih bahwa hobi yang mampu kita lakukan itu adalah hal yang luar biasa yang Tuhan berikan kepada kita, yang Tuhan percayakan kepada kita. Nih misalnya, nih Grace, Tuhan percayakan ke kamu kemampuan atau hobi misalnya bernyanyi. Kayak gitu ya adik-adik. Nah, maka dari itu, hobi yang adik-adik lakukan, yang adik punyai, itu adalah hal yang luar biasa yang Tuhan berikan kepada kita. Maka dari itu, kita harus senantiasa mengucap syukur untuk hal-hal tersebut adik-adik. Kita harus mengucap syukur, misalnya nih, hari ini Tuhan Yesus, terima kasih aku bisa bernyanyi, bisa menari dengan semangat pada IMPA pada minggu ini. Terus apa lagi ya? Tuhan Yesus, terima kasih pagi ini aku bisa membantu Papa mencuci mobil misalnya. Tuhan Yesus, terima kasih aku sudah membantu Mama memasak pada hari ini. Nah, hal-hal tersebut yang harus kita patut syukuri adik-adik. Karena kemampuan tersebut tidak semua orang memilikinya. Mungkin kemampuan kakak tadi menyanyi sama menggambar ya. Mungkin adik-adik di rumah kemampuannya ada yang berbeda-beda. Ada yang main musik, ada yang menari, atau mungkin hal-hal sederhana seperti berdoa dengan khusyuk, berdoa dengan tenang, berdoa dengan baik. Itu adalah kemampuan yang Tuhan percayakan kepada kita semua. Nah, adik-adik, kemampuan yang kita dapatkan daripada Tuhan, lalu kita syukuri, itu harus kita lakukan untuk menjadi berkat bagi sesama kita, untuk melakukan hal-hal yang baik di sekitar kita, untuk mama papa kita, untuk teman-teman kita. Nah, meskipun di pandemi ini kita tidak bisa bertemu dengan teman-teman kita, meskipun hanya dengan online ya, nah kita percaya bahwa Tuhan Yesus itu memberikan orang-orang di sekitar kita untuk menyenangkan kita, seperti mama papa kita, keluarga kita, oma opa kita, untuk menghibur kita di tengah-tengah pandemik ini. Nah, adik-adik, jadi kita simpulkan ya bahwa segala hal yang kita mampu lakukan, hobi-hobi yang kita punyai, seperti apa adik-adik? Menyanyi, menggambar, menari, memasak, atau hal lainnya, itu adalah hal yang Tuhan percayakan kepada kita. Nih, aku percayakan bisa main ini misalnya, bisa main musik gitar, atau bisa menggambar gitu. Nah, itu hal-hal yang harus kita patut syukuri. Kita harus bersyukur, terima kasih Tuhan Yesus, aku sudah bisa bernyanyi dengan baik. Nah, hal tersebut itu yang kita harus syukuri, dan hal-hal tersebut tidak boleh kita sombongkan ya adik-adik. Dan kita jadi mengejek teman-teman kita, suara kamu jelek, suaraku lebih bagus. Nah, hal tersebut tidak boleh adik-adik, karena Tuhan Yesus tidak suka tuh anak-anak yang nakal. Nanti kalau Tuhan Yesus marah, Tuhan Yesus akan menghukum kita, gitu ya. Nah, adik-adik, mudah-mudahan adik-adik di rumah dapat mengerti, dapat melakukan firman Tuhan yang kakak beritakan pada hari ini. Nah, jangan lupa ya adik-adik untuk senantiasa mengucap syukur dan senantiasa berbuat kebaikan dengan kemampuan yang adik-adik punya sekarang. Seperti itu ya adik-adik. Demikianlah firman Tuhan pada hari Minggu ini. Terima kasih adik-adik sudah mendengarkan. Sampai jumpa. Hai adik-adik, selamat hari Minggu, berjumpa lagi sama Kakak Bunga. Nah, hari ini tadi kalian sudah membaca dari Matius 25 ayatnya ke-14 sampai 18 yang berbunyi tentang perumpamaan talenta. Sebelum kita bahas lebih lanjut, Kak Bunga mau tanya dulu dong. Kalian tahu nggak sih artinya talenta itu apa? Ada yang tahu nggak? Talenta itu apa sih? Ayo, ada yang tahu? Nah, talenta itu sebenarnya adalah pembawaan seseorang semenjak dari lahir. Ini menurut kamus loh ya, dari Kamus Bahasa Indonesia, bilang bahwa pembawaan seseorang tentang lahir itu namanya talenta. Atau biasanya kita
bisa kenal dengan kata-kata bakat. Jadi kalau pas ditanya, ini bakatku, berarti maksudnya adalah bawaan atau kemampuan yang kita punya semenjak dari kita lahir. Nah, kira-kira menurut adik-adik yang namanya bakat itu apa aja sih? Adakah yang spesial? Nah, coba kita lihat. Bakat itu apa aja ya? Nah, bakat itu sebenarnya ada macamnya, ada jenisnya, ya. Jadi pokoknya kalau tadi dari kamus bilangnya adalah kemampuan atau pembawaan kita dari lahir, ya berarti segala macam yang bisa kita lakukan itu juga sebenarnya adalah salah satu bakat. Contohnya apa? Bermain musik, itu juga salah satu bakat, tentu dong ya. Terus kemudian kalau kalian bisa menggambar, kalian coret-coret, atau mungkin kalian bisa bermain warna, itu juga bakat loh. Butuh kemampuan khusus untuk kalian bisa mencoret-coret biar jadi warna yang bagus, yang indah dilihat mata. Atau mungkin kalian bisa paling suka nih untuk bongkar-bongkar barang gitu, atau enggak modelnya untuk memperbaiki barang-barang atau mengutak-ngutik barang mekanik gitu ya, bikin robot. Nah, itu juga salah satunya. Itu juga termasuk bakat. Atau mungkin kalian bakat di dalam pelajaran, bisa matematika, bisa IPA, bisa olahraga, atau mungkin kalian senang menulis cerita, bikin cerita vlog, atau mungkin bikin apa? Menulis puisi, macam-macam bentuknya ya kan? Atau mungkin kalian bisa senang tampil di depan orang untuk ngomong, untuk bicara gitu ya. Atau mungkin seperti Kak Bunga di sini gitu. Ngasih tahu sama kalian di depan orang dan memberitahukan sesuatu. Nggak mudah loh untuk duduk atau berdiri di depan sambil berbicara di depan banyak orang. Itu juga butuh bakat gitu. Atau mungkin bakat kalian adalah kalian bisa membantu teman-teman gitu. Kalian bisa mengajak teman-teman untuk bekerja bersama, jadi pemimpinnya, jadi orang yang ngarahin, orang yang ngelola. Itu juga salah satu bakat. Nah, banyak kan jadi jenisnya, banyak jenisnya tentang bakat. Jadi pokoknya kalau tadi dari arti dari kamus bilangnya semua bakat ya memang semua kemampuan yang kalian punya dari kecil itu namanya bakat. Ya, jadi kalau kalian bilang aku nggak punya bakat Kak, nggak mungkin nggak punya. Yang ada kalian belum explore, kalian belum coba mencari tahu apa sih bakat saya gitu. Nah, kalau Kak Bunga tanya kira-kira adik-adik tahu nggak sih bakat kalian apa? Ada yang sudah pernah mencoba menggali diri sendiri, aku punya kemampuannya apa ya? Kira-kira apa yang aku punya dari kecil atau kemampuan apa yang aku punya dari kecil ya, yang jadi bakat buat aku apa? Nah, ayo coba dicari kira-kira bakatnya adik-adik apa sih? Ayo, udah nemu belum? Coba dicari ya. Nah, sambil adik-adik mencari, Kak Bunga mau bahas nih tentang tadi. Kan tadi kita membahas tentang perumpamaan talenta gitu. Kalau tadi adik-adik sudah Kak Bunga jelasin tentang apa sih artinya talenta. Ternyata talenta itu artinya bakat. Hal yang kita punya dari kita kecil, dari kita lahir. Nah, dari ayat Alkitab yang kita pelajarin hari ini, itu menceritakan tentang 3 orang yang punya atau dikasih talenta berbeda-beda sama Tuhan. Ya. Yang pertama dikasih talentanya 5, yang kedua dikasih talenta 2, yang ketiga atau yang terakhir dikasih talentanya 1 gitu. Nah, apa yang terjadi kemudian? 3 orang ini punya cara yang berbeda-beda. Orang pertama dan orang kedua mereka pergi, mereka mengusahakan melatih talenta mereka, mengembangkan talenta mereka sehingga ketika mereka kembali ya
talenta mereka berkembang. Talenta mereka berlipat ganda. Yang tadinya dapat 5, sekarang jadinya dapat 10. Karena dia dapat 5 tambahan lagi. Nah, yang kedua juga gitu. Dia punya 2 talenta tadi kan? Dan kemudian dia latih, dia kembangkan, dan akhirnya dia mendapat 2 talenta lagi yang lain. Jadinya dia menjadi 4 talenta. Tapi nih, untuk orang yang ketiga udah dikasih 1 talenta sama Tuhan. Tapi nyatanya yang dilakukan apa? Dia hanya menyimpan talenta itu untuk dirinya sendiri. Dia menyimpan itu dan tidak mengembangkan itu. Dia tidak melatih, dia tidak mengusahakan, dia tidak melakukan apapun untuk talentanya bisa berkembang. Kira-kira menurut adik-adik mungkin nggak dia berkembang? Si talenta itu yang disimpan aja. Mungkin kalau kita bayangkan, bisa jadi dia cuma nanamnya aja di tanah gitu. Atau enggak dia simpan di lemari biar nggak ada yang ngambil. Ya bagus sih maksudnya biar nggak ada yang nyuri gitu ya. Tapi kan akhirnya nggak bisa berkembang, nggak bertumbuh, ya kan? Nah, yang dia lakukan itu karena dia hanya menyimpan, dia tidak melakukan sesuatu, tidak mengusahakan untuk dikembangkan, akhirnya talenta yang dipunya sama dia, ya hanya 1 itu aja, nggak akan berkembang jadi 2, 3, 4, atau seterusnya seperti teman-teman yang lain gitu. Nah, dari ayat Alkitab ini, dari cerita tentang 3 orang yang dikasih talenta ini, kita belajar apa sih? Yang kita pelajarin adalah 1, yang talenta itu asalnya dari Tuhan. Karena tadi artinya talenta adalah pemberian yang memang sudah ada dari kita lahir. Artinya Tuhan yang ngasih kita talenta, Tuhan yang ngasih kita bakat, Tuhan yang ngasih kita kemampuan. Oh, Kak Bunga kayaknya kamu punya bakatnya ini deh. Nah, dia akan ngasih. Atau mungkin kakak bisanya nyanyi. Oh ya udah berarti bakatnya memang bernyanyi gitu ya. Itu sudah dari lahir, sudah dari Tuhan. Tuhan yang memberikan kita talenta, Tuhan yang memberikan kita kemampuan. Kalau adik-adik punya kemampuan untuk bernyanyi, berarti itu memang sudah dari Tuhan dikasih kemampuan bernyanyi. Jadi apapun kemampuan kalian, semuanya asalnya dari Tuhan, gitu ya. Nah, yang kedua kita pelajarin dari ceritanya adalah adik-adik harus paham yang namanya dikasih sama Tuhan tadi ya, Tuhan maunya kita mengusahakan. Mengusahakannya gimana? Kita harus melatihnya, kita harus mengembangkan talenta yang kita punya sehingga bisa berkembang. Seperti tadi si pekerja yang pertama dan kedua, mereka mengusahakan sesuatu, mereka melakukan sesuatu agar si talentanya bertambah, berkembang gitu. Ya, yang kita pelajarin di sini adalah adik-adik harus nih untuk melatih. Kenapa? Karena Tuhan udah ngasih kepercayaan sama kita, kalian dikasih kemampuan untuk melakukan sesuatu. Yang harus kalian lakukan adalah apa? Ya, melakukan dan melatih supaya kemampuan yang kalian punya berkembang sehingga semakin berkembang biak kan tumbuhan. Supaya semakin berkembang kemampuan kalian, kalian jadi semakin hebat, kalian jadi punya talenta yang berlipat-lipat ganda seperti mereka. Jangan seperti si pekerja yang nomor 3, yang dia hanya nyimpan sendiri, dia nggak mau mengembangkan talentanya. Yang jadi hasilnya apa? Ya talentanya nggak berkembang-kembang. Ya gitu-gitu aja gitu. Talentanya yang dia bisa, yang dia mampu ya hanya sebegitu aja. Nggak bisa melakukan hal yang lebih lagi gitu. Nah, untuk bisa lebih paham, Kak Bunga punya contohnya nih. Contoh yang pertama adalah si Suli. Suli suka menulis. Dia senang kalau misalkan mengikuti pelajaran bahasa. Ya, apalagi kalau dia disuruh nulis cerita. Kalau dapat tugas untuk menulis, dia paling senang. Dia paling suka menulis cerita, bahkan bisa sampai berlembar-lembar. Nah,
ketika dia diminta untuk menulis cerita, guru-guru dan juga teman-temannya itu sangat suka dengan ceritanya si Suli ini. Ketika ditanya sama Pak Guru, kenapa sih kamu bisa nulis cerita yang sebegitu menarik, mungkin bisa lucu gitu ya, bisa bikin orang lain ketawa gitu. Ternyata kalau pas dilihat Suli bilang, dia itu suka menulis cerita dari usianya 6 tahun. Dari semenjak dia masuk kelas 1 SD, dia senang kok menulis gitu. Dan dia senang banget kalau bahan ceritanya atau tulisan yang dia punya dibaca sama orang lain dan orang lain jadi senang. Nah, karena itu dia mencoba untuk terus berlatih. Setiap hari dia bercoba untuk, pokoknya ada hal yang harus dia tulis dalam setiap harinya. Gitu. Dia berlatih yang akhirnya sekarang dia bisa membuat cerita yang bisa bikin orang tertawa atau bisa menghibur orang lain. Gitu. Ini contoh ceritanya Suli. Nah, ada lagi nih contoh yang kedua. Contoh yang kedua namanya Alin. Alin ini sebenarnya suka bermain piano gitu. Dia dari kecil suka ngeliatin ayahnya bermain piano, suka ngeliatin papanya main piano, dan dia belajar dari papanya, dia niru dari papanya. Sampai akhirnya dia bisa nih belajar sendiri memainkan 2-3 lagu. Lumayan kan ya? Dia bisa belajar sendiri. Nah, karena papanya ngeliat, wah kayaknya Alin bisa nih untuk bermain piano. Mendingan dikembangin yuk bakatnya gitu, biar bisa jadi lebih jago. Ayahnya ini memanggil guru musik untuk berlatih, mengajarkan si Alin berlatih. Tapi nih, alih-alih si Alin berlatih, ternyata Alin itu nggak suka. Karena katanya pelajarannya terlalu sulit. Dia bilang kalau bermain piano itu kenapa nggak bebas sih gitu. Harus belajar tentang apa sih piano itu, sejarahnya piano seperti apa, atau mungkin teori-teori yang harus dipelajarin seperti apa. Do itu ada yang harus naik ke atas atau yang enggak dan segala macam. Itu harus dipelajarin semua dan dia nggak suka dengan itu. Yang akhirnya Alin memutuskan untuk dia nggak mau belajar piano lagi. Gitu. Hanya gara-gara dia harus belajar tentang teorinya, harus berlatih terus setiap hari yang menurut dia itu hal yang sulit dan susah untuk dilakukan. Nah, dari 2 contoh ini, kira-kira yang mana sih yang bisa kita ikutin? Atau yang mana yang adik-adik mau ikuti? Jadi Sulikah yang rajin melatih kemampuannya, atau seperti Alin yang tahu nih gitu kalau kita tahu Alin punya bakatnya adalah bermain piano, tapi ketika dia diajak untuk mengembangkan melatih kemampuannya, dia nggak mau. Kenapa? Karena menurut dia itu susah. Karena menurut dia itu nggak gampang, itu berat untuk berlatih, berat untuk selalu melakukan, untuk mengembangkan belajar terus-menerus setiap hari. Nah, kalian mau yang mana nih? Kalau dari tadi kita belajar tentang perumpamaan talenta, kalau kalian mau bakat kalian berkembang dengan lebih bagus, Kak Bunga saranin kalian harus mengikuti contohnya si Suli dibandingkan dengan si Alin. Kenapa kalian harus mengikuti contohnya si Suli? Kenapa? Karena kita dikasih Tuhan talenta dan Tuhan mau kita untuk melatihnya. Tuhan mau kita untuk mengembangkan biar talenta kita, biar bakat yang kita punya menjadi lebih berkembang lagi, bisa lebih banyak membantu orang lain. Dibandingkan dengan Alin ya, yang bentar-bentar dikit-dikit nggak mau berlatih gitu, ya udah aku punya kemampuannya segini, ya udah segini aja. No, Tuhan nggak mau seperti itu. Yang Tuhan mau kita harus mengusahakan itu selama kita masih bisa. Nah, sekarang apa sih firman yang sudah kita pelajarin hari ini? Yang pertama,
Tadi kalian ingat kalau bakat atau talenta itu adalah pemberian dari Tuhan karena sudah ada di dalam diri kalian, di dalam diri adik-adik dari kalian lahir, ya. Jadi ingat, itu semua adalah pemberian Tuhan. Karena Tuhan yang ngasih, Tuhan bisa ngambil juga, ya. Jadi apa yang Tuhan mau untuk kita lakukan? Yang kedua adalah karena kalian sudah dikasih talenta, kita udah dikasih bakat, kasih kemampuan sama Tuhan dari lahir, yang harus kita lakukan adalah sederhana. Yaitu teruslah melatih, teruslah melakukan sesuatu, belajar terus-menerus untuk mengembangkan bakat adik-adik. Berlatih terus-menerus, pantang menyerah, jangan seperti Alin. Ya, tetap latih terus karena kita nggak akan tahu kalau kalian mau menjadi lebih berbakat, lebih punya kemampuan yang lebih, satu hal yang Tuhan mau, kita terus berlatih. Jadi tetap mengembangkan apa yang kita punya. Yang ketiga yang Tuhan mau nggak cuma stop untuk berusaha berlatih aja. Enggak. Tuhan juga mau karena kita dikasih kemampuan sama Tuhan, Tuhan mau apa yang kita punya, apa yang sudah Tuhan kasih, harus kita gunakan untuk kebaikan orang lain. Jadi, kalau kalian punya bakat, kalian punya kemampuan, dikembangkan kemampuannya, kemudian bersyukur sama Tuhan dengan cara apa? Kita melakukan kebaikan untuk orang lain, atau bisa juga bakat yang kita punya, kita gunakan untuk kemuliaan Tuhan. Salah satu caranya apa? Kalau kalian bisa bernyanyi gitu ya, yuk coba kalian bikin pujian persembahan untuk menghibur teman-teman kalian yang lain. Masuk di IMPA. Bisa kan? Atau mungkin kalian senang bisa berdoa, ya ikut untuk berdoa. Bisa jadi salah satu pendoa syafaat atau mungkin ikutan untuk aktif doa pembukaan atau doa persembahan, macam-macam bentuknya, ya kan? Atau mungkin kalian bisa ikut, Kak, aku mau ikutan nyanyi dong untuk nyanyi bareng-bareng, boleh. Itu adalah salah satu cara kalian bersyukur. Ya, jadi gunakan kemampuan kalian untuk kebaikan. Oke, nah untuk penutupnya Kak Bunga mau kita mengucapkan janji, ya. Janji ini janji yang harus adik-adik tanamkan di dalam dirinya adik-adik. Ya, janji ini bukan Kak Bunga bukan untuk Kak Bunga gitu ya, bukan janji kalian sama Kak Bunga, enggak, tapi ini adalah janji kalian sama Tuhan Yesus. Oke? Nah, ini adalah janjinya, ya. Jadi janjinya adalah yang pertama, ucapin terima kasih dulu sama Tuhan. Jadi terima kasih Tuhan atas berkat-Mu. Aku akan melatih bakatku agar bisa digunakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Oke? Bisa? Ya, coba semuanya ulangi kata-katanya bareng-bareng sama Kak Bunga. Ya, kita mulai 1, 2, 3. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu. Aku akan melatih bakatku agar dapat digunakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Sekali lagi, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu. Aku akan melatih bakatku agar dapat digunakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Itu saja adik-adik. Jangan lupa ya, lakukan firman Tuhan ini di dalam kehidupan kalian sehari-hari dan selalulah mengucap syukur kepada Tuhan. Oke, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Nah, adik-adik, tadi kita sudah mendengar firman Tuhan pada hari ini ya. Jadi, Kak Bunga mau pesenin untuk kalian, jangan lupa dengan pesan Tuhan hari ini. Kalian harus tetap rajin belajar, rajin mengembangkan bakat yang sudah dikasih sama Tuhan sebagai bentuk terima kasih kita sama Tuhan Yesus.
Nah, untuk bisa merespon firman Tuhan yang tadi sudah kita dengarkan, yuk mari kita sama-sama bernyanyi dari Kidung Ceria 271, Cinta akan Yesus. Adik-adik, sekarang tiba saatnya kita bersatu dalam doa syafaat. Mari adik-adik kita lipat tangan, tutup mata, kita tundukkan kepala, kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi Bapa. Kami mengucap syukur ya Bapa untuk ibadah IMPA yang berjalan dengan baik pada pagi hari ini. Kami berterima kasih untuk firman Tuhan yang dapat kami dengarkan. Kiranya Tuhan Yesus berkati firman tersebut dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami juga berterima kasih untuk kakak-kakak yang sudah memberitakan firman Tuhan, kakak-kakak yang bertugas pada IMPA pada hari ini. Kiranya Tuhan Yesus juga memberkati kakak-kakak di tengah pelayanan kakak-kakak dan di tengah-tengah langkah kehidupannya. Ya Tuhan Yesus Kristus, di dalam doa syafaat ini kami ingin berdoa untuk GPB Gloria, untuk gereja kami Bapak. Kiranya Tuhan Yesus memberkati ke-11 sektor, ke-6 pelkat, para komisi, untuk pendeta-pendeta, untuk para presbiter yang ada. Kiranya Tuhan Yesus memberkati pelayanan mereka. Kiranya mereka senantiasa dapat menjadi saluran berkat melalui pelayanan yang mereka lakukan. Ya Tuhan Yesus Kristus, kami juga membawa ke dalam doa untuk pendidikan kami, terkhususnya kepada adik-adik. Meskipun di tengah liburan ini kami masih harus berliburan di rumah saja, tapi kami percaya Bapak bahwa Tuhan Yesus di dalam rumah pun Tuhan Yesus memberikan liburan yang nyaman bagi adik-adik lewat mama papa, lewat oma opa, lewat keluarga besar yang ada dapat menemani adik-adik di masa liburan ini. Terima kasih Bapak. Kami juga membawakan doa untuk negara kami Bapak, bangsa Indonesia. Tuhan kiranya memberkati presiden, wakil presiden, para menteri, para pemimpin legislatif lainnya, dan para orang-orang lainnya yang mengambil andil di tengah-tengah pemerintahan kami. Kiranya Tuhan Yesus berkati setiap keputusan yang mereka ambil. Kami percaya bahwa keputusan tersebut berasal daripada Tuhan juga. Kami juga membawakan doa untuk pandemi COVID-19 ini Bapak. Tuhan kiranya berkenan setiap harinya pandemi ini dapat semakin baik ya Bapak perkembangannya. Bukan semakin naik tingkat orang yang terpapar, tetapi kiranya semakin rendah dan orang-orang yang terpapar pun bisa kembali pulih Bapak. Tuhan, kami membawakan dalam doa kepada para medis, para dokter, para perawat, para aparat juga yang harus bekerja di tengah pandemi ini. Kiranya Tuhan Yesus jaga dan sertai keluarga mereka yang mereka tinggalkan di rumah. Kami percaya Bapak bahwa mereka dijauhkan dari segala hal buruk dan jahat. Virus-virus yang mau menghampiri mereka Tuhan patahkan, Tuhan hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus saja. Terima kasih Bapak. Kami juga membawa dalam doa untuk orang-orang sakit di tengah-tengah situasi saat ini, untuk orang-orang di seluruh muka bumi ini, terkhususnya orang-orang sakit di sekitar kami, untuk mungkin ada mama papa kami, oma opa kami, om tante kami, kakak kami, adik kami, yang mungkin saat ini sedang terpapar. Kiranya Tuhan Yesus memberkati setiap obat yang mereka konsumsi ya Bapak. Kiranya mereka bisa pulih kembali, penyakit mereka Tuhan Yesus angkat, dan mereka bisa beraktivitas kembali Bapak bersama dengan keluarga besar. Terima kasih Bapak. Kiranya Tuhan mengampuni segala dosa pekerjaan kami yang kami lakukan sengaja maupun tidak sengaja. Kiranya Tuhan berkenan menjawab doa kami seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami menyadari doa kami masih jauh dari kurang sempurna, maka dari itu kami hendak sempurnakanlah doa kami Bapak dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam cobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya, sekarang sudah tiba waktunya untuk kita memberikan persembahan sebagai bentuk ungkapan syukur kita kepada Tuhan Yesus. Nah, adik-adik siapkan uang persembahannya, berikan sama papa dan mama, nanti biar papa dan mama bisa mengumpulkannya untuk diberikan ke gereja. Oke, sambil kalian mempersiapkan lagu persembahannya, yuk kita juga bernyanyi dari Kidung Ceria 205, Aku Suka Membagi. Sekarang kita mau mendoakan persembahan yang sudah kita kumpulkan pada hari ini. Yuk adik-adik kita lipat tangan, tutup mata, kita berdoa untuk persembahan kita. Yesus kati sembahan ini. Yesus amin. Wah, tidak terasa waktunya sudah mendekati akhir dari ibadah impak kita pada hari ini. Menyedihkan memang, tapi tidak masalah karena minggu depan kita masih bisa bertemu lagi bersama dengan kakak-kakak layan yang lainnya. Jadi adik-adik tetap hadir ya untuk minggu depan. Nah, sekarang untuk menutup perjumpaan kita pada hari ini, mari kita bernyanyi dari Kidung Ceria 345, Oh berkati kami. Adik-adik, untuk menutup ibadah kita hari ini, kita berdoa yuk, kita lipat tangannya, kita tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, Tuhan sudah memberkati kami dalam ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Tuhan, biarlah firman yang sudah kami dengar hari ini, biarlah firman itu dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari Tuhan. Biarlah kami mengembangkan talenta kami, sehingga talenta yang Kau berikan ini bisa menjadi berkat bagi banyak orang, dan semua untuk kemuliaan bagi nama Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan, kami mau melanjutkan setiap aktivitas kami hari ini. Tuhan selalu jaga kami, selalu lindungi kami ya Bapa. Walaupun di tengah-tengah pandemi seperti ini, biarlah Tuhan selalu jaga kami dan keluarga kami ya Tuhan, dan biarlah sukacita tidak mengurangi sukacita kami dalam keseharian kami. Terima kasih Tuhan untuk seminggu ke depan, Tuhan jaga kami, lindungi kami sekeluarga, dan pendidikan kami tetap sukses, dan kami tetap sehat dan tetap dalam perlindungan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Bapa, terima kasih.
Saat teduh selesai. Selamat hari Minggu adik-adik. Jangan lupa kerjakan aktivitasnya dan teruslah mengembangkan talenta kalian ya. Sampai ketemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Hai adik-adik, selamat hari Minggu. Kak Bunga mau kasih pengumuman untuk kalian. Nah, tentunya kalian sudah bosan kan ya untuk bisa melihat ibadah atau bertemu kakak lainnya hanya secara online dari YouTube channel. Nah, sekarang nih Kak Bunga mau kasih tahu buat kalian, tanggal 1 Agustus nanti kita mau melakukan ibadah pertama kali bersama-sama melalui Zoom meeting. Jadi adik-adik catat tanggalnya ya, tanggal 1 Agustus kita akan bersama-sama mengikuti Zoom meeting. Kakak tunggu kedatangannya adik-adik ya. Sampai bertemu di sana.